Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, apa kabar? Tentunya sehat. Nah, baik, ketemu lagi dengan saya Dr. Oktarini Kamila Sregar, SMSI. Hari ini kita masuk di pertemuan 13. Nah, di sini sebelum kita masuk materi, seperti biasa ya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, para mahasiswa, saya menjelaskan kembali ya bahwa di sini saya sudah sampaikan ya sebelumnya tentang visi Universitas Pembangunan Pancabudi, visi dari Prodi Akuntansi, misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, misi dari Prodi Akuntansi, 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi, 7 nilai dasar yayasan, dan budaya Universitas Pembangunan Pancabudi. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Baik, selanjutnya kita akan mereview materi kita sebelumnya. Nah, di sini para mahasiswa ya sudah belajar ya tentang nilai-nilai dalam administrasi publik. Nah, kemudian bagaimana konsep kebijakan, kemudian apa karakter dari birokrasi, dan kemudian karakter dan model dari pelayanan publik. Nah, di sini ya eh, setiap kebijakan ya administrasi publik ya di sini pemerintah harus ya dalam membuat suatu keputusan itu memikirkan tujuan dari pemerintah. Karena apa? Supaya kebijakan yang dibuatnya itu tadi tidak merugikan banyak orang seperti itu. Baik, kita masuk ke materi kita ya. Kita akan membahas tentang etika administrasi publik. Nah, di sini kita lihat ada pedoman moral bagi pelayanan masyarakat. Nah, bahwa etika administrasi publik itu menjadi ya suatu landasan eh, moral yang krusial bagi para administrator. Nah, di sini dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Nah, di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai etika, ya pelanggaran yang seiring terjadi serta upaya implementasi etika untuk mencegah maladministrasi dalam birokrasi publik tadi. Nah, kita melihat apa sih sebenarnya etika administrasi publik. Nah, di sini adalah aturan atau standar pengolahan yang menjadi arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya, yaitu adalah melayani masyarakat. Nah, etika juga menjadikan suatu pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas. Jadi, sekaligus sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan mereka. Nah, jadi eh, sangat penting ya gitu dalam administrasi publik ini adanya etika supaya artinya tidak eh, melebar ya dalam untuk administrasi publik ini tadi. Nah, jadi mereka memiliki ada beberapa aturan supaya mereka bisa juga mencapai tujuan itu tadi. Jadi kalau misalnya tidak ada pembatas, maka tujuan itu akan mudah istilahnya sulit ya untuk dicapaikan ya seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat nilai-nilai etika administrasi publik. Yang pertama itu adalah efisien. Nah, efisien di sini adalah bagaimana penggunaan sumber daya secara tepat dan tidak boros. Nah, artinya pemerintah harus mengutamakan ya kegiatan itu memang pada tujuan utama dulu gitu. Jadi istilahnya kalau ternyata kegiatan itu tidak mengarah kepada tujuan eh, utama, maka lebih baik tidak usah digunakan. Nah, yang kedua adalah impersonal. Jadi hubungan formal dalam organisasi untuk menghindari subjektivitas. Nah, ini adanya pembatas supaya tidak terlalu istilahnya eh, eh, sehingga bisa menjaga rahasia. Jadi terlalu eh, dekat itu akan berdampak kepada eh, ke ini ya, artinya.
ketransparan dalam suatu kebijakan tadi. Nah, kemudian adalah sistem merit. Nah, artinya penarikan dan promosi pegawai berdasarkan kompetensi, bukan hubungan pribadi. Nah, jadi dia layak mendapatkan posisi itu memang berdasarkan kemampuannya, ya, bukan karena adanya hubungan yang istimewa tadi. Seperti hubungan pribadi adalah saudara, teman karib, dan yang lain. Seperti itu. Supaya pegawai itu tadi, ya, dia bisa bertanggung jawab dan bisa melaksanakan tugas barunya itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat adalah akuntabilitas dan responsibilitas. Nah, artinya di sini pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan kepada publik, nah itu harus benar dilakukan. Kenapa? Bukti bahwa Anda eh, apa ya, dalam melaksanakan kegiatan itu tadi. Nah, jadi harus artinya di sini eh, apa ya? eh, Pemerintah itu, ya, benar-benar menunjukkan, ya, eh, hasil kegiatannya itu tadi. Nah, dengan cara eh, sebuah laporan laporan, ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut di sini pelanggaran etika administrasi publik. Nah, yang pertama adalah yang harus dihindari itu adalah ketidakjujuran. Nah, ketidakjujuran di sini contohnya adanya pungutan liar dan penggelapan. Nah, ini merupakan suatu perilaku yang tidak baik, ya, dan bisa juga merugikan bagi negara seperti itu. Nah, jadi masyarakat juga harus juga memerhatikan. Nah, kalau ternyata eh, pungutan-pungutan itu tidak resmi, tidak ada bukti dari pemerintah setempat, maka masyarakat juga tidak boleh meresponnya. Nah, artinya juga pemerintah juga harus menertibkan perbuatan ini supaya masyarakat tidak merasa resah, ya, seperti itu. Nah, kemudian kedua adalah perilaku buruk. Nah, di sini adanya penyuapan dan sogok menyogok. Nah, artinya semua pekerjaan itu harus integritas, jujur. Nah, semua itu harus memang ya sesuai dengan SOP. Ya, jadi tidak boleh eh, istilahnya melakukan pekerjaan tersebut karena adanya dapat imbalan atau gratifikasi di luar dari ketentuan upah yang diperolehnya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah konflik kepentingan, mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, artinya di sini aparatur negara itu dalam mengemban tugasnya itu ya memang tidak boleh adanya kepentingan pribadi saja. Itu tidak boleh. Jadi harus mengutamakan di sini adalah kepentingan bersama. Nah, jadi bekerja untuk bersama-sama bukan untuk individu seperti itu. Nah, yang keempat adalah pelanggaran prosedur. Nah, jadi eh, sangat perlunya ya suatu kebijakan yang dibuat itu tidak boleh melanggar aturan yang sudah berlaku gitu. Karena itu akan mensia-siakan saja aturan yang sudah dibuat. Nah, dengan adanya aturan akan membuat kita menjadi lebih disiplin dan taat dalam ketentuan dan juga tujuan itu akan mudah lebih dicapai seperti itu. Yang kelima adalah inefisiensi. Nah, jadi pemborosan sumber daya negara ini ya ini harus dihindari. Kenapa? Karena kalau misalnya eh, dilakukan pada yang tidak berproduktivitas akan sangat menyayangkan. Lebih bagus mengutamakan kepada yang memang menghasilkan kegiatan itu berguna untuk secara menyeluruh. Tapi kalau hanya habis pada saat itu saja, tidak bisa lagi digunakan ya jadi artinya tidak bisa dinikmati oleh orang banyak hanya orang tertentu saja. Nah, itu lebih bagus ditiadakan ya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini faktor penyebab pelanggaran etika itu. Nah, pertama adalah itu faktor internal. Nah, kelemahan mental, dangkalnya agama dan keimanan seseorang. Nah, ini yang menyebab akhirnya orang itu melakukan perbuatan yang melanggar etika, ya kan? Nah, jadi eh, semakin kuat iman eh, seorang, dia akan
tidak gampang melanggar aturan. Nah, dia bahwa tahu bahwa ini aturan harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, kebutuhan keluarga, kesempatan, lingkungan kerja, dan namanya pengawasan. Nah, ini memang salah satu penyebab yang sangat eh, dipengaruhi. Jadi artinya kalau kita di sini tidak boleh dalam eh, suatu kegiatan, kalau kita masih eh, meng- mengutamakan kepentingan individu. Nah, jadi Nah, melihat ada kesempatan di situ tindak kejahatan dilakukan. Nah, ini yang harus dihindari ya bagi eh, pemikiran ya oleh si eh, pemerintah. Nah, ketiga adalah faktor sistem. Nah, lemahnya peraturan dan lembaga kurang mengontrol dan membuka peluang maladministrasi. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi, perlunya evaluasi terhadap peraturan itu tadi agar tidak segampang itu ya eh, para pegawai ya di administrasi publik itu untuk melanggar etikanya. Oke, implementasi etika administrasi publik. Nah, kita lihat di sini adalah penguatan kontrol internal. Nah, artinya dia akan memperkuat kepribadian yang dilandasi nilai keimanan dan keagamaan pada diri penyelenggara administrasi publik. Nah, jadi dengan memperkuat internal pegawai itu tadi akan menjadikan kepribadian yang lebih baik bagi para pegawai organisasi publik. Nah, yang kedua adalah implementasi etika. Menerapkan nilai-nilai etika administrasi publik secara konsisten dalam pelaksanaan tugas. Nah, artinya di sini eh, pemerintah juga akan memberikan apresiasi kepada pegawainya yang taat dalam melaksanakan etika administrasi tadi. Itu yang membuat akhirnya ternyata saya dihargai bahwa saya bekerja dengan jujur. Nah, memang sih tidak perlu dengan ada apresiasi, tapi pertama kali ya pemerintah harus memberikan kepada pegawainya itu seperti apresiasi supaya akan membantu pegawai yang lain bahwa ternyata uh, mematuhi etika itu sangatlah penting ya untuk keberlangsungan dan keberhasilan dari organisasi publik tadi. Nah, lama-lama akhirnya si pegawai itu tadi menyadari tanpa apresiasi ini memang harus saya menjadikan eh, kepribadian yang sangat baik ya, seperti itu. Yang ketiga adalah pengawasan eksternal. Nah, meningkatkan pengawasan politik fungsional, dan masyarakat terhadap kinerja administrator publik. Nah, ini sangat penting sekali supaya organisasi tadi tidak hancur karena adanya faktor luar itu tadi, ya, eksternal itu tadi. Baik, nah kita lanjut upaya mengatasi maladministrasi. Yang pertama adalah tata kelola yang baik. Dengan tata kelola yang baik, ya artinya good governance dan good corporate governance dalam hasil publik akan menghindari terjadinya administrasi-administrasi yang eh, salah ya atau terjadinya di sini adalah eh, tingkat mal administrasi tadi. Nah, kemudian regulasi yang kuat. Jadi membuat undang-undang dan kode etik yang komprehensif untuk mencegah konflik kepentingan. Jadi regulasi ini, aturan ini harus benar-benar dilakukan gitu. Jadi bagi pegawai yang melanggar mal administrasi maka akan diberi hukuman dan sanksi. Nah, yang ketiga adalah pelatihan dan audit. Nah, jadi pelaksanaan pelatihan etika, audit, dan pengendalian manajemen pun harus secara berkala. Nah, artinya dalam setahun, ya, organisasi harus melakukan pertama dulu uh, 3 kali dalam setahun. Nah, jika ternyata semakin meningkat, ya, uh, pegawainya yang ini ya, menuju ke perbaikan-perbaikan dan tidak banyak yang melanggar etika, maka bisa dilakukan untuk seterusnya setahun sekali, seperti itu. Nah, prinsip dan azas pelayanan publik. Jadi, pelayanan publik itu merupakan hak masyarakat yang harus dilaksanakan dengan prinsip dan azas yang tepat. Nah, jadi di sini kita akan bahas prinsip umum dan khusus
serta ajas pelayanan publik yang penting dipahami dan diterapkan dalam penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini meliputi seluruh aspek kehidupan organisasi dalam masyarakat, termasuk penyediaan barang dan jasa vital seperti transportasi, telepon, air bersih, dan penerangan. Nah, pelayanan publik diberikan dengan memegang teguh prinsip efisiensi, efektivitas, dan penghematan. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan masyarakat tanpa adanya keluhan atau ketidakpuasan. Nah, kita lihat kalau secara rutin dia berlangsung secara terus-menerus, kalau dia vital mencakup kebutuhan dasar masyarakat. Nah, kalau di efisien dia ya mengutamakan penggunaan sumber daya yang optimal. Oke, kita masuk ke prinsip umum pelayanan publik. Nah, di sini pelayanan publik itu didasarkan pada prinsip umum ya, yang menjamin kualitas dan kepuasan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa aspek yang kita lihat ya mengenai tentang prinsip dari pelayanan publik. Yang pertama adalah kesederhanaan dan kejelasan. Nah, artinya prosedur pelayanan harus mudah dipahami dan dilaksanakan sehingga eh, pelayanan publik itu ya mudah di dijalankan gitu. Jadi kalau terlalu berbelit-belit akan mempersulit dalam fasilitas pelayanan itu tadi. Nah, yang kedua, keamanan dan tanggung jawab. Nah, artinya proses pelayanan harus menjamin keamanan dan ada pihak penanggung jawabnya. Nah, jadi eh, di sini adalah mudah mengevaluasi ya tentang kekurangan-kekurangan dari pelayanan publik tadi. Nah, sehingga dengan adanya eh, hak ini ya, keamanan dan tanggung jawab ini akan memperbaiki pelayanan publik itu menjadi lebih baik. Nah, yang kemudian kepastian dan akurasi. Nah, jadwal dan hasil pelayanan harus dapat diandalkan. Nah, tidak boleh berundur-undur ya, tidak boleh juga berubah-berubah. Nah, jadi harus sama seragam, konsisten. Nah, kemudian yang terakhir adalah kemudahan akses keamanan. Jadi, lokasi dan fasilitas pelayanan harus mudah dijangkau dan merasa nyaman ya bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan publik itu tadi. Oke, kita masuk pada prinsip khusus pelayanan publik. Nah, di sini prinsip umumnya ya juga terdapat juga prinsip khusus. Nah, menurut the Card of Fundamental Rights of the European Union. Nah, artinya prinsip ini menekankan pada hak individu dan kewajiban pihak pemberi layanan. Yang pertama, hak untuk didengar. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat sebelum keputusan merugikan diambil. Kedua, hak akses informasi. Nah, di sini masyarakat berhak yang mengakses berkas pribadi dengan tepat menghormati kerahasiaan. Ketiga, kewajiban memberi alasan. Nah, jadi pihak administrasi wajib memberikan alasan atas keputusan yang diambil. Kenapa? Jadi sehingga masyarakat itu tahu alasannya kenapa harus diambil keputusan itu Nah, mengapa dan untuk apa seperti itu. Nah, yang keempat adalah hak ganti rugi. Nah, artinya masyarakat berhak memperoleh ganti rugi atas kesalahan aparatur pemerintah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ajas transparansi dan akuntabilitas. Nah, dua ajas ini dalam pelayanan publik yaitu ya sangat menekankan keterbukaan informasi dan memudahkan akses. Nah, sementara ya kalau kita lihat itu untuk di transparansi. Nah, sedangkan di akuntabilitas adalah bagaimana pertanggungjawaban atas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik itu tadi. Nah, jadi di sini kita lihat apa sih yang membedakan antara transparansi dan akuntabilitas. Transparansi di sini bersifat terbuka, mudah diakses oleh semua pihak, informasi disediakan secara memadai, mudah dimengerti oleh masyarakat. Nah, sedangkan akuntabilitas di sini dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan, ada mekanisme pelaporan yang jelas, terbuka untuk pengawasan publik. Baik, nah kita lihat di sini ajas kondisional dan partisipatif. Nah, ajas ini menekankan penyesuaian pelayanan dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan. Nah, sementara ya untuk itu di ajas kondisionalnya. Kalau di ajas partisipatif itu adalah mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, kita lihat. Nah, di kondisional juga menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan. Kemudian juga ada efisiensi, tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas. Nah, kemudian di partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan. Nah, kemudian di aspiratif adalah memperluas aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Oke, nah kita lanjut di ajas kesamaan hak. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa ajas kesamaan hak menjamin tidak ada diskriminasi ya dalam pemberian pelayanan publik. Jadi pelayanan harus diberikan tanpa membedakan baik dilihat dari sukunya, rasnya, agama, golongan, ya, gender dan status ekonomi. Jadi tidak diskriminatif, artinya pelayanan diberikan tanpa membedakan latar belakang si masyarakat tadi. Nah, kemudian menghargai keberagaman, mengakomodasi perbedaan dalam masyarakat. Nah, kemudian perlakuan yang adil bahwa semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama. Oke, nah kita masuk tentang ajas keimbangan hak dan kewajiban. Nah, ini ajas terakhir yang dimana bahwa adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pelayanan publik. Nah, sini pemberian maupun penerima layanan harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing untuk menciptakan pelayanan yang optimal. Nah, dengan memahami ya dan menerapkan prinsip serta ajas ini, ya, yang diharapkan adalah pelayanan publik di Indonesia itu dapat meningkatkan kualitasnya. Jadi memberikan kepuasan kepada masyarakat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan baik. Nah, kita lihat di sini ada 4. Yang pertama itu ada keseimbangan hak dan kewajiban yang seimbang ya. Katanya, kemudian pemenuh hak masyarakat itu harus dipenuhi, pelaksana kewajiban, nah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si organisasi tadi dan pelayanan optimal artinya sehingga dengan pelayanan yang optimal akan mencapai pelayanan yang berkualitas. Baik, sekian materi kita hari ini ya. Eh, Materi juga sudah saya kirim ke portal ya. Pada para mahasiswa, sukses selalu ya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.